Bayangkan jika semua yang kita sebut kehidupan, bintang, galaksi, bahkan diri kita bukan berasal dari kehendak untuk hidup, tapi dari keputusan untuk mati. Inilah yang diyakini Philip Mainlander. Ia menulis bahwa alam semesta tercipta ketika Tuhan memecah dirinya menjadi berjuta bagian agar bisa mengakhiri keberadaannya sendiri, dan kita semua adalah pecahan dari kematian itu. Dari sini lahir gagasan paling gelap dalam filsafat modern, yaitu kehendak untuk tidak ada, dorongan kosmik yang perlahan membawa segala sesuatu menuju ketiadaan. Pertanyaannya sederhana, jika hidup adalah sisa dari kematian Tuhan, apa sebenarnya arti keberadaan kita? Philip Mainlander, lahir sebagai Philip Petz, adalah seorang filsuf Jerman yang secara tragis hanya menerbitkan satu karya besar sebelum mengakhiri hidupnya pada hari yang sama ketika buku itu terbit. Ia lahir pada 5 Oktober tahun 1841 di Offenburg, Jerman. Sebagai anak dari perkosaan dalam pernikahan, Philip Mainlander tumbuh sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara. Salah satu kakaknya mengalami gangguan mental. Begitu pula kakeknya, yang meninggal karena bunuh diri pada usia 33 tahun. Mainlander bersekolah di Real School di Offenburg dari tahun 1848 hingga ke 1856 atas instruksi ayahnya. Pada tahun 1856, ia masuk sekolah dagang di Dresden untuk menjadi seorang pedagang. Tahun berikutnya, kakaknya Daniel Betz melakukan bunuh diri, sebuah peristiwa yang semakin menegaskan riwayat keluarga mereka yang rentan terhadap gangguan mental. Pada tahun 1858, Philip Mainlander bekerja di sebuah rumah dagang di Napoli, Italia, tempat ia mempelajari bahasa Italia dan berkenalan dengan karya Dante, Petrarca, Boccaccio, dan yang paling berpengaruh, Leopardi. Mainlander kemudian menggambarkan 5 tahun masa tinggalnya di Napoli sebagai masa paling bahagia dalam hidupnya. Pada periode penting dalam hidupnya ini, Mainlander menemukan karya utama Arthur Schopenhauer yang berjudul The World as Will and Representation. Saat itu, ia berusia 19 tahun dan kemudian menggambarkan peristiwa tersebut sebagai sebuah pencerahan yang sangat mendalam. Ia menyebut Februari tahun 1860 sebagai bulan terpenting dalam hidupnya. Memang, Schopenhauer akan tetap menjadi pengaruh paling signifikan dalam karya-karya filosofis Mainlander di kemudian hari. Pada 1863, Mainlander kembali ke Jerman untuk bekerja di usaha ayahnya dan mulai menulis puisi. 2 tahun kemudian, di hari ulang tahunnya yang ke-24, ibunya meninggal, dan peristiwa itu membuatnya beralih dari puisi ke filsafat. Setelah itu, ia mendalami Schopenhauer, Immanuel Kant, Parsifal, karya Eschenbach, serta berbagai filsuf dari Herakleitos hingga Kondiok. Pada Maret tahun 1869, Mainlander bekerja di rumah perbankan J. Mart Magnus di Berlin dengan tujuan mengumpulkan sedikit kekayaan dalam beberapa tahun, lalu hidup dengan layak dari pendapatan bunganya. Namun, kejatuhan pasar saham di Bursa Wina pada 8 Mei tahun 1873 menghancurkan seluruh rencananya dan membuatnya bangkrut. Pada tahun yang sama, Mainlander mengundurkan diri dari posisinya di bank tanpa mengetahui apa yang akan ia lakukan setelah itu. Puncak pemikiran Mainlander terletak pada filsafat pembebasan, karya magnum opusnya yang merangkum metafisika, kosmologi, etika, hingga kontemplasi religius dalam satu bangunan pemikiran yang utuh. Dalam buku inilah ia mencoba menjelaskan asal-usul dunia, tujuan keberadaan, serta menawarkan jalan menuju pembebasan dari penderitaan
eksistensial. Karya ini bukan hanya inti dari seluruh filsafatnya, tetapi juga menjadi cermin paling jelas dari pergulatan batin dan visi tragis Mainlander tentang kehidupan. Bagi Mainlander, bukan hanya manusia yang terkadang ingin mati, ada semacam dorongan kosmik di balik semua itu, yaitu kehendak untuk tidak ada. Ini adalah lawan dari kehendak untuk hidup atau will to live. Ia berpandangan bahwa inti realitas mengarah pada pembatalan keberadaan. Schopenhauer memandang kehendak sebagai dorongan buta yang selalu ingin terus hidup dan mempertahankan diri. Dan karena itulah, segala makhluk terjebak dalam lingkaran penderitaan. Mainlander mengambil gagasan ini lebih jauh dengan membalik arahnya. Menurutnya, inti keberadaan bukanlah kehendak untuk hidup, tetapi kehendak untuk lenyap. Ia menulis, untuk benar-benar membebaskan diri, makhluk harus kembali ke keadaan tidak ada. Salah satu gagasan paling radikal Mainlander adalah bahwa Tuhan sengaja mewujudkan diri sebagai alam semesta dengan meruntuhkan keutuhannya sendiri. Dalam pandangannya, penciptaan adalah proses pembubaran ilahi, sebuah kehancuran dari dalam yang dapat dipahami sebagai peleburan Tuhan ketika keesaan ilahi retak, melemah, dan larut. Di saat itulah segala sesuatu menjadi ada. Alam semesta bukanlah tempat untuk pertumbuhan tak terbatas, melainkan proses korosi menuju kehancuran. Sebuah perjalanan menuju ketiadaan. Bagi Mainlander, ini bersifat melepaskan dan membebaskan. Mainlander melihat kesadaran sebagai sumber penderitaan. Sadar berarti merasakan kebutuhan, ketidakpuasan, kecemasan, semuanya memperpanjang penderitaan. Semakin tinggi tingkat kesadaran, semakin besar jarak antara apa yang ada dan apa yang diinginkan, sehingga penderitaan kian intens. Dalam kerangka ini, pembebasan berarti penghentian penderitaan melalui kembali ke ketiadaan. Pembebasan bagi Mainlander bukanlah sesuatu yang heroik atau romantik. Ia adalah penghentian penderitaan. Proses kembalinya eksistensi ke ketiadaan. Ini bersifat metafisik dan etis. Tindakan apapun yang mempercepat pengakhiran penderitaan berada di jalur pembebasan. Pembebasan adalah aktualisasi kehendak untuk tidak ada, bukan sekadar kematian individu, melainkan pelepasan kosmik dari siklus keberadaan. Philip Mainlander bukan filsuf yang mudah disukai. Ia menantang asumsi paling dasar tentang nilai eksistensi dengan gagasan radikal bahwa pembebasan sejati mungkin terletak pada ketiadaan. Baik Anda melihatnya sebagai pemikir gelap, pemrakarsa etika, pencegahan penderitaan, atau spekulan metafisik, karyanya memaksa kita bertanya, apa arti hidup ketika kesadaran membawa penderitaan? Dan lebih jauh lagi, apa arti pembebasan itu sendiri?